NATO, atau North Atlantic Treaty Organization, sebuah organisasi aliansi antar negara, yang bertujuan untuk saling menjaga, dan melindungi negara-negara yang ada di dalamnya, mengalami goncangan yang besar, saat Amerika Serikat baru-baru ini melakukan manuver yang mengejutkan, saat melakukan perundingan dengan Rusia tanpa mengajak negara Eropa, dan Ukraina. Mereka pun mulai tidak yakin, jika Amerika masih tetap berdiri di sisi Eropa. Manuver yang dilakukan Amerika membuat banyak pemimpin Eropa, mulai mengecam aksi Donald Trump. Tapi pertanyaannya, mengapa Trump melakukan hal tersebut, dan apakah NATO benar-benar akan kehilangan kekuatan terbesarnya yakni Amerika Serikat? Lantas apa yang dilakukan NATO di aliansinya, tanpa Amerika? Inilah yang menarik saat Amerika berpotensi meninggalkan aliansi terbesar di dunia yaitu NATO. Sebelum kita mulai membahas soal konflik Amerika Serikat dengan Eropa, yang bisa mengancam aliansi NATO yang kuat, kita akan mulai dengan sejarah NATO itu sendiri, dan mengapa NATO didirikan. Seperti kita tahu, NATO merupakan Akta Pertahanan Atlantik Utara, yang didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949 melalui Traktat Atlantik Utara, yang ditandatangani di Washington DC, Amerika Serikat. Saat didirikan, NATO terdiri atas 12 negara dengan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Denmark, Islandia, dan Portugal masuk di tahun 1949, sebelum diikuti negara-negara lain seperti Jerman, Yunani, Spanyol, dan masih banyak lainnya. Total selama 75 tahun NATO berdiri, keanggotaannya telah berkembang menjadi 32 negara, dengan Finlandia dan Swedia menjadi negara terakhir yang bergabung, masing-masing pada tahun 2023 dan 2024, dan itu membuat NATO menjadi aliansi militer paling kuat di dunia, dengan tujuan untuk menekan ekspansi Soviet, dan mendorong integrasi politik di Eropa. NATO juga punya prinsip kolektif seperti Pasal 5, di mana serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Sayang kegagalan Ukraina yang dibela oleh NATO, dalam konflik melawan Rusia, dinilai telah mengacaukan aliansi ini, terkhusus Amerika, yang baru-baru ini melakukan manuver besar dengan memulai perundingan bersama Rusia, tanpa melibatkan aliansinya di Eropa, dan Ukraina. Maksudnya Amerika Serikat telah mengubah beberapa posisinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada tanggal 12 Februari bahwa ia memulai perundingan langsung dengan Rusia, untuk mengakhiri perang dan membatalkan janji pendahulunya, bahwa tidak akan ada apapun tentang Ukraina tanpa Ukraina. Selain itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, juga telah memberitahu mitra kelompok kontak pertahanan Ukraina, di Brussels, bahwa kembali ke perbatasan Ukraina sebelum tahun 2014 adalah tujuan yang tidak realistis, dan bahwa Amerika Serikat tidak percaya bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina adalah hasil realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan. Di sini maksudnya adalah Amerika Serikat tidak yakin Ukraina mampu merebut kembali semua wilayahnya, yang telah dikuasai Rusia saat ini, dan keanggotaan Ukraina di NATO bukan prioritas Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik ini, hal yang kemudian membuat Trump mengatakan, jika Zelensky seharusnya tidak memulai perang dengan Rusia 3 tahun lalu. Power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. I could have made a deal for Ukraine that would have given them almost all of the land, everything, almost all of the land, and no people would have been killed, and no city would have been demolished, and not one dome would have been knocked down. But they chose not to do it that way. Donald Trump mengolok-olok Zelensky, saat Trump mengatakan bahwa Zelensky tidak seharusnya memulai perang dengan Rusia. Zelensky dengan cepat bereaksi. Saat itu Presiden Ukraina menilai, jika Trump hidup dalam misinformasi yang diberikan Rusia, hal yang kemudian kembali ditanggapi Trump, dengan kritik lebih lanjut terhadap Zelensky di mana melalui media sosialnya, Trump menilai Zelensky sebagai pelawak yang cukup sukses, yang telah menjadi seorang diktator tanpa pemilu, yang telah melakukan pekerjaan yang buruk. Selain itu Trump juga meminta Ukraina membayar 500 miliar US dollar, dan hal itu benar-benar telah membuat seluruh Eropa, yang selama ini melihat Amerika sebagai pendukung utama Ukraina,
dan aliansi NATO terkejut. Seperti Presiden Prancis yang ada di sisi Ukraina menjawab bahwa Zelensky adalah presiden terpilih, Presiden Ukraina terpilih dalam pemilihan umum yang bebas. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Putin, yang membunuh lawan politiknya dan memanipulasi pemilihan umum. Sebagai tentara dengan pendanaan terbesar di NATO, yang bahkan jumlahnya bisa lebih besar dari semua negara NATO, seperti data berikut ini. Amerika Serikat sepertinya tak takut jika harus lepas dari aliansi NATO, dan itu kenapa mereka berani mengambil sikap tanpa melibatkan negara-negara Eropa, hal yang kemudian membuat para pemimpin Eropa marah. Calon Kanselir Jerman, Friedrich Merz bahkan mengatakan jika mereka telah melihat bahwa Amerika tidak lagi berdiri di samping Eropa untuk kali pertama sejak 1945. Selanjutnya ada Kaja Kallas, politisi Ukraina yang mulai menunjukkan keraguan tentang kredibilitas NATO sebagai sebuah aliansi melalui Twitternya baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa setiap perbaikan cepat adalah kesepakatan kotor, kesepakatan apapun di belakang kita, dalam hal ini Ukraina tidak akan berhasil. Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, memandang bahwa perdamaian hanya akan terwujud melalui kekuatan, dan jaminan keamanan yang kuat, dan berjangka panjang bagi Ukraina NATO yang kuat. Pemimpin Eropa saat ini membelah Zelensky, atas serangan Trump yang membuat hubungan Amerika dan Uni Eropa juga ikut panas, seperti Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, juga mengatakan penggunaan kata diktator oleh Trump tidak tepat, dengan Menteri Luar Negeri Jerman menyebut komentar tersebut tidak masuk akal. Dengan kondisi yang memanas di dalam NATO, dengan Amerika yang sudah tak mendukung Ukraina lagi, jelas Rusia cukup ada di atas angin, untuk mengambil keuntungan tersebut, dan pada akhirnya aliansi NATO benar-benar dalam potensi bahaya, saat Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah yang mengejutkan, dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan Eropa. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, untuk mengadakan perundingan langsung dengan Rusia, tanpa melibatkan sekutu Eropanya, serta Ukraina, menjadi tanda pergeseran besar dalam dinamika aliansi ini, dan pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang mengatakan bahwa kembalinya Ukraina ke perbatasan sebelum 2014, adalah hal yang tidak realistis, serta keanggotaan Ukraina dalam NATO bukanlah prioritas. Hal ini memperlihatkan bahwa Amerika mulai mengurangi dukungannya terhadap Ukraina, dan lebih mengutamakan negosiasi dengan Rusia. Hal ini semakin diperparah dengan komentar Trump, yang menilai sebagai diktator, dan menagih Ukraina untuk membayar hutang kepada Amerika Serikat sebesar 500 juta US dollar. Sikap ini memicu kecaman dari para pemimpin Eropa, yang selama ini mengandalkan Amerika Serikat sebagai pilar utama NATO.